Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan jawab pertanyaan ini Mas Bro. Kapan waktunya beli bata termurah? Ya gitu ya, seperti ini pertanyaannya. Dan di sini kita akan bahas bata ringan ya Mas Bro. Kalau misalnya bata merah dan bata ko, itu pengalaman kita itu ya hampir sama. Jadi nggak ada waktu murah, nggak ada waktu mahal. Yang ada itu kalau bata ringan dan bata ko, bata merah dan bata ko itu dari pengepulnya langsung ya. Dan biasanya harganya stabil aja kalau mereka. Yang naik turun itu bata ringan bro. Jadi kita akan bahas di sini harga termurah beli bata ringan. Waktunya itu kapan kan gitu. Oke, tapi sebelum jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro dan share jika dirasa bermanfaat, dan kita akan bahas bata ringan dulu. Oke, bata ringan itu ada dua macam ya Mas Bro ya. Ada CLC dan AAC. Di sini AAC itu namanya itu gini ya. AAC itu Autoclave Accelerated Concentrate. Bahasanya gitu ya. Terus CLC itu Cellular Wake Light Concentrate. Nah, kita nggak bahas tentang namanya ya, karena namanya itu konsentrat. Susah ya. Jadi kita akan bahas bahannya dulu Mas Bro. Yang pertama kita bahas adalah AAC. AAC itu biasanya itu yang dijual di toko bangunan. Itu disuplai oleh pabrikan besar. Istilahnya udah ada mereknya Mas Bro. Tapi kalau yang CLC itu biasanya dibuat dari pengrajin rumahan. Dan kita akan bahas bahannya itu apa. Kalau yang AAC dan CLC itu sebenarnya beda jauh bro. Jadi AAC itu terbuat dari pasir silika. Terus di sini ada semen, kapur dan air. Pasir silika, semen, kapur dan air. Dan kita dapat info dari yang yang dari pabrik ya. Itu kadang-kadang ada yang pakai limbah pembakaran batu bara ya, bener atau enggak kita nggak tahu. Terus yang CLC, kalau CLC itu bahannya pasir bro. Di sini itu pasir, semen, foam. Jadi pakai busa. Jadi pasir, semen, foam, terus air. Jadi bedanya kalau bata ko dan bata ringan CLC itu cuma di foam aja, gitu ya. Oke. Terus untuk membedain kedua bata tersebut ya, Mas Bro itu mudah banget dilihat dari tampilannya aja. Kalau yang bata ringan AAC yang dari pabrik itu biasanya warnanya putih. Walaupun agak kuning tapi putih lah dia, mayoritas seperti itu. Tapi kalau yang CLC itu warnanya coklat, abu-abu, like bata ko. Seperti itu Mas Bro ya. Terus untuk dari berat juga beda jauh. Kalau bata ringan AAC itu lebih ringan. Ringannya itu bisa separuh walaupun bentuknya sama. Jadi menurut tulisan di sini ya, penelitian kita juga nggak ngitung sendiri. Kita ngitung hanya berat batanya aja. Tapi kalau per meter kubik itu kalau yang bata ringan AAC itu biasanya 650 kg. Kalau yang bata ringan CLC itu 1200 kg, atau bisa dibilang bata ringan CLC itu lebih berat 2 kali lipat daripada bata ringan AAC. Oke, kita udah bahas bedanya seperti itu Mas Bro. Dan rata-rata kalau di toko bangunan itu bata AAC kok. Jadi santai aja. Jadi jarang banget toko bangunan yang jual bata ringan CLC. Biasanya kalau yang CLC itu dijual kayak bata ko gitu. Ya, dia orang jual bata ko terus dia juga jual bata ringan CLC. Dan untuk pemasangannya juga beda kok bro. Kalau yang bata ringan CLC yang buatan orang rumahan itu dia makanya semen pasir untuk perekatnya. Tapi kalau bata ringan yang AAC dia pakai mortar atau lem yang khusus dari pabriknya sana. Jadi beda jauh. Kalau yang CLC itu hampir kayak bata ko lah, rasanya seperti itu. Dan untuk bata ringan CLC itu harganya juga stabil kayak bata ko gitu. Jadi dia nggak ada naik turun. Kita juga nggak tahu sebabnya apa mungkin karena bahan dasarnya itu pasir sama kayak bata ko, jadi emang harganya tuh dia stabil-stabil aja. Ya segitu-segitu aja gitu. Tapi yang kita mau bahas adalah bata ringan AAC Mas Bro. Di sini ada perbedaan yang jomplang banget dari bulan ke bulan. Kalau Mas Bro itu mau beli bata ringan AAC. Dan untuk jawab pertanyaan kapan sih ya bata ringan itu dapat harga yang paling murah yang AAC, itu jawabannya adalah menurut pengalaman kita. Ya, pengalaman kita Mas Bro, itu yang paling murah setelah kita kan udah jual toko bangunan bertahun-tahun ya. Kita itu juga beli tiap sebulan atau 2 bulan sekali kita beli 1 DO. 1 DO itu sekitar 1299 kubik atau bisa dibilang 13 kubik kurang dikit. Itu satu call.
1 call 1 DO ya, itu harga termurah itu jatuh pada habis lebaran Mas Bro. Jadi ini jawabannya ya, di menit kelima. Wih, kita ngomongnya panjang banget ya, jawabnya di menit kelima, nggak apa-apa biar nambah durasi. Jadi habis lebaran itu adalah saat yang paling murah Mas Bro itu beli bataringan. Di sini bentar lagi ya berarti ya, ini udah mulai turun harganya menurut kita ya. Ya kita bandingin beberapa merek sih ya, itu tetap yang paling murah itu jatuhnya untuk semua merek itu pas habis lebaran. Jadi misal nih lebaran nanti tanggal berapa, tanggal 13 Mei ya, atau tanggal 14 Mei gitu. Hitung aja, mereka libur sekitar 5 hari. Nah, setelah itu Mas Bro order, itu adalah titik yang termurah kalau Mas Bro beli bataringan. Tapi habis itu nanti naik lagi, mulai naik lagi, naik 50.000, naik 100.000, naik 100-150 gitu. Nanti sampai normal. Dan untuk kapan titik termahalnya? Titik termahalnya adalah sekitar 2-3 bulan setelah titik terendah. Jadi cepet banget. Habis murah itu langsung naik lagi. Sesuai dengan permintaan ya. Kalau dari pabrik biasanya kalau permintaannya tinggi itu harganya naik. Kalau permintaannya rendah itu harganya turun. Itu karena proyek-proyek atau orang-orang bangun kan berhenti waktu habis lebaran. Ya habis lebaran itu proyek-proyek berhenti sekitar ya 1 bulan, sekitar situ. Nah itu nanti bataringan kan tetap harus produksi. Ya dia emang turunin harganya biar barangnya itu keluar terus. Nah, mesinnya kan jalan kan. Kalau nggak jalan kan dia rugi biar karyawan, seperti itu mungkin bahasanya. Dia murah. Nanti kalau udah permintaan semakin tinggi nanti harganya semakin naik. Jadi habis lebaran itu adalah saat paling murah Mas Bro beli bataringan yang AAC. Merek apapun itu kayaknya sama. Dan berapa sih pengalaman kita beli bataringan termurah? Ya termurah itu kita pernah beli, ini bukan merek abal-abal ya, merek Citycon, itu termasuk merek yang lumayan bagus. Itu kita pernah dapat tuh 560 per kubik. Tapi harus beli 1 DO. 1 DO itu 1 kolte tadi, 560. Kalau misalnya di toko bangunan ya, bisa toko bangunan tuh nguntungin 50.000 sampai 70 lah, antara rentang itu. Berarti kalau Mas Bro beli toko bangunan itu ya berarti sekitar jadi 600 ya, 620 lah bahasanya. 620 itu adalah titik terendah. 600 sampai 620.000 itu titik terendah Mas Bro beli di toko bangunan. Kalau beli kibikan, 1 kubik, 2 kubik gitu. Kalau beli langsung di pabrik ya boleh, tapi dia ada syaratnya. Syaratnya harus member, harus belinya juga harus 1 kubik, 1 DO gitu. Jadi nggak bisa beli beberapa kubik. Ya itulah keunggulan dan kelemahan kalau toko bangunan bisa ngecer. Kalau yang di pabrik kan nggak bisa seperti itu. Dan harganya ya sekitar beda 50.000 lah. Karena toko bangunan kan udah nguntungin bro. Seperti itu. Jadi kalau Mas Bro itu mau bangun rumah dan butuhnya itu misalnya, gue bangun tak hitung nih 30 kubik, beli langsung di pabrik. Nah, habis lebaran adalah saat yang tepat disimpan. Tapi jangan di tempat yang kehujanan ya. Kalau bataringan itu harus disimpan di tempat tertutup. Kalau di tempat yang terkena hujan nanti berlumut. Dan kalau udah berlumut itu masang pakai mortar suka nggak lengket. Nah, itu dia tuh ya. Jadi kalau nggak punya tempat ya janganlah beli bataringan banyak-banyak kalau nggak langsung dibangun bro ya, nanti malah berlumut dan hasilnya kurang maksimal kalau dipasang. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro, dan jawabannya adalah habis lebaran ya, itu adalah titik yang terendah. Mungkin sekian informasi dari kita, jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel Mas Bro dan share. Sampai ketemu di video